Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Mahwiyah, dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, yang akan menemani sahabat Ujar dalam membahas materi pada mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum dan ketentuan umum perpajakan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar dimanapun berada, pada materi pertemuan satu ini, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai 1. Pengertian perpajakan, 2. Fungsi pajak, 3. Jenis dan tarif pajak, 4. Pemungutan pajak. Jadi, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya, dan semoga pembelajaran ini dapat dipahami serta memberikan manfaat bagi kita semua. Sahabat Ujar, sebelum memulai subpokok materi hukum dan ketentuan umum pajak, apakah sahabat Ujar sudah mengetahui arti pajak sebelumnya? Dan dipergunakan untuk apa pajak itu? Seringkali kita mendengar dan bahkan melihat di jalan raya tentang slogan pajak. Contohnya seperti orang bijak taat pajak, bangga bayar pajak, lunasi pajaknya awasi penggunanya, ayo peduli pajak. Apa kata dunia? Slogan dalam perpajakan itu tidak kalah pentingnya seperti slogan dalam perusahaan untuk menawarkan hasil produksinya untuk dikenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi, slogan di dunia perpajakan tidak menawarkan produk, melainkan untuk memberikan rangsangan kepada masyarakat Indonesia untuk tergerak hatinya dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam bidang perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, secara sukarela dan tidak paksarela ketika membaca atau mendengar slogan pajak itu. Sehingga, hal ini sangat membantu pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugasnya. Dan pada akhirnya hal ini berdampak positif juga bagi pendapatan negara, khususnya pendapatan dari sektor perpajakan. Nah, itu sedikit gambaran tentang pajak. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar tentang pajak? Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi hukum dan ketentuan umum perpajakan. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan lain, yaitu retribusi, sumbangan, bea, dan cukai. Antara lain, yang pertama, retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contohnya, tiket masuk objek wisata. Yang kedua, sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang tidak dapat dipaksakan yang ditunjukkan kepada golongan tertentu dan dimanfaatkan untuk golongan tertentu pula. Contohnya, sumbangan bencana alam. Yang ketiga,
Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya bea masuk, bea keluar, dan bea balik nama. Yang keempat, cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung. Contohnya cukai tembakau atau sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, cukai etil alkohol atau etanol, dan cukai minuman mengandung alkohol. Nah, itu tadi sedikit mengenai pengertian pajak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi penerimaan atau budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pengatur atau reguleran, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lalu ada juga hukum pajak. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah atau fikus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Materi selanjutnya adalah jenis pajak. Jenis pajak terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut golongannya, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ketiga, menurut pemungut dan pengelolanya pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas bawang merah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai. Mulai tahun 2012, PBB dikelola oleh daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak daerah tingkat 1 yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dan pajak tingkat 2 yang terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. Tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, dan dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya, tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase. Tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja, sehingga untuk menghitung jumlah pajak adalah dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak DPP. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besar nominalnya tetap, tanpa memperhatikan jumlah yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak. Misalnya bea materai, nominalnya tetap 3.000 atau 6.000 dan 10.000, dan tidak ada tarif berupa persentase untuk pajak bea materai. Yang kedua, tarif proporsional atau sebanding.
Tarif proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Jadi, jumlah pajak yang dibayar akan sebanding dengan DPP-nya. Misalkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang kita kena sekarang ini sebesar 10%. Berapapun nilai dasar pengenaan pajaknya, tarif pajak yang digunakan tetap 10% dari DPP. 3. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Sahabat tujar dapat melihat pada tabel di samping untuk ilustrasi tarif progresif. Dari tabel di samping terlihat adanya penghasilan dan tarif pajak, di mana penghasilan kurang dari 50 juta yaitu tarifnya 5%. Yang kedua, penghasilan tersebut 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan tersebut 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Yang keempat, tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya menurun. Pada prakteknya, undang-undang perpajakan di negara Indonesia tidak pernah menggunakan tarif degresif. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada tabel di samping. Pada tabel di samping ada penghasilan dan tarif pajaknya. Penghasilan kurang dari 50 juta, tarif pajaknya 30%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 15%. Dan penghasilan di atas 500 juta, yaitu tarif pajaknya 5%. Selanjutnya kita bahas mengenai pemungutan pajak. 1. Statel nyata atau real statel. Pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, ada statel anggapan atau fictive statel. Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga, ada statel campuran. Statel ini merupakan kombinasi antara statel nyata dengan statel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fikus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang ketiga, ada Withholding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan Fiskus dan bukan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sahabat tujar, telah saya uraikan tentang pengertian pajak beserta fungsi, jenis, tarif, dan pemungutan pajak. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pajak. Kalian definisikan apa itu pengertian pajak, bagaimana fungsi pajak, sebutkan jenis dan tarif pajak, serta bagaimana pemungutan pajak di Indonesia. Sahabat tujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sahabat tujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara.
Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan ke kas negara tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi yang bersifat memaksa yang dipergunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Bagaimana sistem pemungutan pajak? Sistem pemungutan pajak yang pertama ada Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang ketiga, ada Withholding Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak terutang. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Mahwiyah undur diri, tetap semangat belajar, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.